Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan sobat, dengan saya Yatna Wicara dalam channel Rolling News yang selalu menyajikan info up to date, artikel dan berita yang aktual buat sobat-sobat semua. Kali ini saya akan menyajikan topik peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Oh ya, jangan lupa saya mohon dengan hormat subscribe terlebih dahulu, like dan bunyikan lonceng agar sobat bisa mengikuti video saya berikutnya. Untuk bagian satu ini saya akan sedikit menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu bernama kecil Raden Said, putra Adipati Tuban, yaitu Temenggung Wilatikta. Temenggung Wilatikta seringkali disebut Raden Sahur, walaupun dia termasuk keturunan Ronggolawe yang beragama Hindu, tetapi Raden Sahur sendiri sudah masuk agama Islam. Untuk Sunan Kalijaga diperkirakan hidup mencapai 100 tahun. Ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit berakhir 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Sunan Kalijaga merupakan salah satu bagian dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan cara yang sangat unik. Mengapa begitu? Karena beliau saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, dia mengetahui persis bahwa masyarakat waktu itu masih memeluk agama Hindu yang sangat kuat, sehingga untuk menyebarkan agama Islam dia menggunakan pendekatan secara kultural. Bahkan Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam lewat karawitan, gamelan, juga lewat wayang. Dengan pendekatan secara kultural itu dan budaya, maka masyarakat menerima dengan senang penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Menurut catatan Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun 1500 Masehi, adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Itu betul-betul merupakan satu penyebar agama Islam yang sangat lihai. Sunan Kalijaga juga ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang yang terbuat dari tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreativitas Sunan Kalijaga. Dalam kehidupan pernikahan Sunan Kalijaga diriwayatkan Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofiah. Maulana Ishak memiliki anak bernama Sunan Giri dan Dewi Saroh. Mereka adalah kakak beradik.
Menurut cerita, sebelum menjadi Wali Songo, Raden Said adalah seorang perampok yang selalu mengambil hasil bumi di gudang penyimpanan hasil bumi di kerajaannya, yang merampok orang-orang yang kaya, dan hasil curiannya dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Sunan Kalijaga sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dari petani, pejabat, pedagang, bangsawan, dan raja-raja dapat menerima ajaran Sunan Kalijaga yang berciri khas Jawa namun tetap Islami. Dalam usia lanjut, beliau memilih Katilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Katilangu, Demak. Semoga amal perjuangannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian sedikit tentang peran Sunan Kalijaga, bagian dari Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Sampai jumpa pada bagian kedua. Wassalamualaikum